Kejagung buka suara, kesaksian Tom Lembong saat sebut nama Jokowi, bakal jadi saksi. Tom Lembong menyatakan melakukan importasi gula ketika masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016 karena berdasarkan perintah dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Adapun hal itu diungkapkan Tom saat hadir sebagai saksi dalam sidang korupsi impor gula dengan terdakwa ex-Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI, Charles Sitorus di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 30 Juni 2025. Lantas, apakah Jokowi bakal dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa usai namanya muncul dalam sidang tersebut? Terkait hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar mengatakan, pihaknya saat ini menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan majelis hakim, termasuk soal menghadirkan Jokowi di persidangan. Pasalnya, kata dia, tersebut saat ini sudah bukan lagi di ranah penyidikan melainkan telah bergulir pada tahap persidangan. Sehingga menurut dia, apapun yang terjadi dalam proses sidang hal itu kini menjadi wewenang dari majelis hakim. Lebih lanjut dikatakan Harli, jika kasus sudah masuk tahap sidang, maka jaksa hanya bertugas sebagai pihak yang melayangkan dakwaan serta tuntutan. Selain itu dalam tahap tersebut jaksa juga hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majelis hakim selaku pimpinan sidang. Pun ketika ditanya apakah nantinya jaksa bakal menghadirkan Jokowi sebagai saksi, Harli kembali menegaskan menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan hakim. Keputusannya itu semua berdasarkan ketetapan hakim, imbuh mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat itu. Ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengungkap fakta mengejutkan di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 30 Juni hari ini. Tom Lembong mengungkapkan penugasan impor gula atas perintah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam persidangan ini, Hakim Ketua Denny Arsan meminta Tom Lembong menjelaskan awal mula sampai dikeluarkannya surat penugasan impor gula hingga terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rahmat Nugraha. Silakan rekan Rahmat dengan laporan Anda. Halo Mei, hari ini berlangsungnya kembali sidang lanjutan dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 dengan terdakwa dari Direktur Pengembangan PT PPI yaitu Charles Sitorus. Adapun pada persidangan hari ini mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjadi saksi begitu Mei. Adapun tadi di persidangan dari saksi Tom Lembong mengatakan bahwa kebijakan importasi gula ataupun penugasan impor atas perintah Presiden Jokowi begitu dikatakan oleh Tom Lembong bahwa mulanya Presiden Jokowi mengarahkan bahwa terjadi gejolak harga begitu pada pangan begitu termasuk terkait dengan gula begitu. Atas hal itu tadi disampaikan oleh Tom Lembong bahwa dirinya melakukan adapun ada pembicaraan begitu terhadap hal itu dengan Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga pangan termasuk gula begitu. Tadi di persidangan juga Tom Lembong mengatakan bahwa atas kebijakan impor gula tersebut berhasil distabil berkat impor gula begitu Mei. Kemudian atas hal itu Tom Lembong mengatakan dirinya mendapat pujian dari Presiden Jokowi begitu Mei. Adapun sampai saat ini persidangan masih berlangsung begitu Mei, mendengar konfrontir dari pihak kuasa hukum Charles terhadap Tom Lembong begitu Mei yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Nugraha wartawan Tribun News atas laporan. Selamat kembali bertugas. Saya itu sekedar perkenalan. Sekedar perkenalan. Perkenalan. Kemudian di saat-saat berikutnya ya, apakah saudara dari Kementerian Perdagangan, langsung saya tanyakan, memberikan izin atau persetujuan impor kepada PT PPI terkait importasi gula? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Tidak. Mengenai surat penugasan importasi?
Iya yang mulia, saya memberikan surat penugasan kepada Memberikan PPI. surat penugasan ya. Menindaklanjuti, saya menindaklanjuti penugasan yang dimulai oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya, Menindaklanjuti Menteri Perdagangan sebelumnya. Rahmat Gobel, yang sudah memberikan penugasan sebelumnya. Saya menindaklanjuti dan dengan persetujuan dari Menteri BUMN, saya memperpanjang penugasan yang diberikan kepada PT PPI dalam rangka upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan membentuk stok gula nasional. Sekaligus juga menindaklanjuti hasil diskusi rakor tingkat kementerian, antar kementerian yang mengusulkan agar kalau ada BUMN yang ditugaskan untuk melakukan stabilisasi harga dan stok gula itu, maka diusulkan waktu itu agar yang ditunjuk adalah PT PPI. Baik, coba untuk lebih jelas tapi singkat mohon diterangkan awal mula sampai kemudian keluarnya surat penugasan tersebut sampai dengan terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Silakan. Baik, Yang Mulia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet Sidang kabinet. maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat, ya. Dan beliau juga lazimnya suka menelpon langsung para menteri melalui ajudan beliau, dan dalam beberapa kali beliau menelpon saya, beliau juga mengecek status upaya-upaya kami dalam meredam gejolak harga pangan, apakah itu melalui importasi pangan atau melalui kebijakan-kebijakan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi,
sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet Sidang kabinet. maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya, yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya, untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejagung buka suara, kesaksian Tom Lembong saat sebut nama Jokowi bakal jadi saksi. Tom Lembong menyatakan melakukan importasi gula ketika masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016 karena berdasarkan perintah dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Adapun hal itu diungkapkan Tom saat hadir sebagai saksi dalam sidang korupsi impor gula dengan terdakwa ex-direktur pengembangan bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI, Charles Sitorus di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 30 Juni 2025. Lantas, apakah Jokowi bakal dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa usai namanya muncul dalam sidang tersebut? Terkait hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar mengatakan, pihaknya saat ini menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan majelis hakim, termasuk soal menghadirkan Jokowi di persidangan. Pasalnya, kata dia, kasus tersebut saat ini sudah bukan lagi di ranah penyidikan melainkan telah bergulir pada tahap persidangan. Sehingga menurut dia, apapun yang terjadi dalam proses sidang hal itu kini menjadi wewenang dari majelis hakim. Lebih lanjut dikatakan Harli, jika kasus sudah masuk tahap sidang, maka jaksa hanya bertugas sebagai pihak yang melayangkan dakwaan serta tuntutan. Selain itu, dalam tahap tersebut, jaksa juga hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majelis hakim selaku pimpinan sidang. Pun ketika ditanya apakah nantinya jaksa bakal menghadirkan Jokowi sebagai saksi, Harli kembali menegaskan menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan hakim. Keputusannya itu semua berdasarkan ketetapan hakim, imbuh mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat itu. Ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengungkap fakta mengejutkan di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 30 Juni hari ini. Tom Lembong mengungkapkan penugasan impor gula atas perintah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam persidangan ini, Hakim Ketua Denny Arsan meminta Tom Lembong menjelaskan awal mula sampai dikeluarkannya surat penugasan impor gula hingga terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rahmat Nugraha. Silakan rekan Rahmat dengan laporan Anda.
Halo Mei, hari ini berlangsungnya kembali sidang lanjutan dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 dengan terdakwa dari Direktur Pengembangan PT PPI yaitu Charles Torus. Adapun pada persidangan hari ini mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjadi saksi begitu Mei. Adapun tadi di persidangan dari saksi Tom Lembong mengatakan bahwa kebijakan importasi gula ataupun penugasan impor atas perintah Presiden Jokowi begitu dikatakan oleh Tom Lembong bahwa mulanya Presiden Jokowi mengarahkan bahwa terjadi gejolak harga begitu pada pangan begitu termasuk terkait dengan gula begitu. Atas hal itu tadi disampaikan oleh Tom Lembong bahwa dirinya melakukan ada pembicaraan begitu terhadap hal itu dengan Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga pangan termasuk gula begitu. Nah, tadi di persidangan juga Tom Lembong mengatakan bahwa atas kebijakan impor gula tersebut berhasil distabil berkat impor gula begitu. Kemudian atas hal itu Tom Lembong mengatakan dirinya mendapat pujian dari Presiden Jokowi begitu, Mei. Adapun sampai saat ini persidangan masih berlangsung begitu, Mei. Mendengar konfrontir dari pihak kuasa hukum Charles terhadap Tom Lembong begitu, Mei, yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Nugraha, wartawan Tribun News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saya itu sekedar perkenalan. Sekedar perkenalan. Perkenalan. Kemudian di saat-saat berikutnya ya, apakah saudara dari Kementerian Perdagangan, langsung saya tanyakan, memberikan izin atau persetujuan impor kepada PT PPI terkait importasi gula? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Mengenai surat penugasan importasi? Iya, Yang Mulia. Saya memberikan surat penugasan kepada PPI. Surat penugasan ya. Menindaklanjuti. Saya menindaklanjuti penugasan yang dimulai oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya. Menindaklanjuti Menteri Perdagangan sebelumnya, Rahmat Gobel, yang sudah memberikan penugasan sebelumnya. Saya menindaklanjuti dan dengan persetujuan dari Menteri BUMN, saya memperpanjang penugasan yang diberikan kepada PT PPI dalam rangka upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan membentuk stok gula nasional. Sekaligus juga menindaklanjuti hasil diskusi rakor tingkat kementerian, antar kementerian yang mengusulkan agar kalau ada BUMN yang ditugaskan untuk melakukan stabilisasi harga dan stok gula itu, maka diusulkan waktu itu agar yang ditunjuk adalah PT PPI. Baik, coba untuk lebih jelas tapi singkat mohon diterangkan awal mula sampai kemudian keluarnya surat penugasan tersebut sampai dengan terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Silakan. Baik, Yang Mulia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis?
dalam sidang kabinet maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat, ya. Dan beliau juga lazimnya suka menelpon langsung para menteri melalui ajudan beliau, dan dalam beberapa kali beliau menelpon saya, beliau juga mengecek status upaya-upaya kami dalam meredam gejolak harga pangan, apakah itu melalui importasi pangan atau melalui kebijakan-kebijakan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet Sidang kabinet maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejagung buka suara, kesaksian Tom Lembong saat sebut nama Jokowi bakal jadi saksi.
Tom Lembong menyatakan melakukan importasi gula ketika masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016 karena berdasarkan perintah dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Adapun hal itu diungkapkan Tom saat hadir sebagai saksi dalam sidang korupsi impor gula dengan terdakwa ex-Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI, Charles Sitorus di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 30 Juni 2025. Lantas, apakah Jokowi bakal dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa usai namanya muncul dalam sidang tersebut? Terkait hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar mengatakan, pihaknya saat ini menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan majelis hakim, termasuk soal menghadirkan Jokowi di persidangan. Pasalnya, kata dia, kasus tersebut saat ini sudah bukan lagi di ranah penyidikan melainkan telah bergulir pada tahap persidangan. Sehingga menurut dia, apapun yang terjadi dalam proses sidang hal itu kini menjadi wewenang dari majelis hakim. Lebih lanjut dikatakan Harli, jika kasus sudah masuk tahap sidang, maka jaksa hanya bertugas sebagai pihak yang melayangkan dakwaan serta tuntutan. Selain itu, dalam tahap tersebut, jaksa juga hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majelis hakim selaku pimpinan sidang. Pun ketika ditanya apakah nantinya jaksa bakal menghadirkan Jokowi sebagai saksi, Harli kembali menegaskan menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan hakim. Keputusannya itu semua berdasarkan ketetapan hakim, imbuh mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat itu. Ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengungkap fakta mengejutkan di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 30 Juni hari ini. Tom Lembong mengungkapkan penugasan impor gula atas perintah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam persidangan ini, Hakim Ketua Denny Arsan meminta Tom Lembong menjelaskan awal mula sampai dikeluarkannya surat penugasan impor gula hingga terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rahmat Nugraha. Silakan rekan Rahmat dengan laporan Anda. Halo Mei, hari ini berlangsungnya kembali sidang lanjutan dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 dengan terdakwa dari Direktur Pengembangan PT PPI yaitu Charles Sitorus. Adapun pada persidangan hari ini mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjadi saksi begitu Mei. Adapun tadi di persidangan dari saksi Tom Lembong mengatakan bahwa kebijakan importasi gula ataupun penugasan impor atas perintah Presiden Jokowi begitu. Dikatakan oleh Tom Lembong bahwa mulanya Presiden Jokowi mengarahkan bahwa terjadi gejolak harga begitu pada pangan begitu, termasuk terkait dengan gula begitu. Atas hal itu tadi disampaikan oleh Tom Lembong bahwa dirinya melakukan ada pembicaraan begitu terhadap hal itu dengan Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga pangan termasuk gula begitu. Tadi di persidangan juga Tom Lembong mengatakan bahwa atas kebijakan impor gula tersebut berhasil distabil berkat impor gula begitu. Kemudian atas hal itu Tom Lembong mengatakan dirinya mendapat pujian dari Presiden Jokowi begitu. Adapun sampai saat ini persidangan masih berlangsung begitu mendengar konfrontir dari pihak kuasa hukum Charles terhadap Tom Lembong begitu yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Nugraha wartawan Tribun News atas laporan. Selamat kembali bertugas. Saya itu sekedar perkenalan. Sekedar perkenalan. Perkenalan. Kemudian di saat-saat berikutnya ya, apakah saudara dari Kementerian Perdagangan, langsung saya tanyakan, memberikan izin atau persetujuan impor kepada PT PPI terkait importasi gula? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Mengenai surat penugasan importasi? Iya, Yang Mulia. Saya memberikan surat penugasan kepada Memberikan PPI. surat penugasan ya. Menindaklanjuti.
saya menindaklanjuti penugasan yang dimulai oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya, Menindaklanjuti Menteri Perdagangan sebelumnya, Rahmat Gobel, yang sudah memberikan penugasan sebelumnya. Saya menindaklanjuti dan dengan persetujuan dari Menteri BUMN, saya memperpanjang penugasan yang diberikan kepada PT PPI dalam rangka upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan membentuk stok gula nasional. Sekaligus juga menindaklanjuti hasil diskusi rakor tingkat kementerian, antar kementerian yang mengusulkan agar kalau ada BUMN yang ditugaskan untuk melakukan stabilisasi harga dan stok gula itu, maka diusulkan waktu itu agar yang ditunjuk adalah PT PPI. Baik, coba untuk lebih jelas tapi singkat mohon diterangkan awal mula sampai kemudian keluarnya surat penugasan tersebut sampai dengan terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Silakan. Baik, Yang Mulia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet Sidang kabinet. maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat, ya. Dan beliau juga lazimnya suka menelpon langsung para menteri melalui ajudan beliau, dan dalam beberapa kali beliau menelpon saya, beliau juga mengecek status upaya-upaya kami dalam meredam gejolak harga pangan, apakah itu melalui importasi pangan atau melalui kebijakan-kebijakan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga.
Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet Sidang kabinet. maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya, yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya, untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejagung buka suara, kesaksian Tom Lembong saat sebut nama Jokowi bakal jadi saksi. Tom Lembong menyatakan melakukan importasi gula ketika masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016 karena berdasarkan perintah dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Adapun hal itu diungkapkan Tom saat hadir sebagai saksi dalam sidang korupsi impor gula dengan terdakwa ex-direktur pengembangan bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI, Charles Sitorus di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 30 Juni 2025. Lantas, apakah Jokowi bakal dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa usai namanya muncul dalam sidang tersebut? Terkait hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar mengatakan, pihaknya saat ini menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan majelis hakim, termasuk soal menghadirkan Jokowi di persidangan. Pasalnya, kata dia, kasus tersebut saat ini sudah bukan lagi di ranah penyidikan melainkan telah bergulir pada tahap persidangan. Sehingga menurut dia, apapun yang terjadi dalam proses sidang hal itu kini menjadi wewenang dari majelis hakim. Lebih lanjut dikatakan Harli, jika kasus sudah masuk tahap sidang, maka jaksa hanya bertugas sebagai pihak yang melayangkan dakwaan serta tuntutan. Selain itu, dalam tahap tersebut, jaksa juga hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majelis hakim selaku pimpinan sidang. Pun ketika ditanya apakah nantinya jaksa bakal menghadirkan Jokowi sebagai saksi, Harli kembali menegaskan menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan hakim. Keputusannya itu semua berdasarkan ketetapan hakim, imbuh mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat itu. Ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengungkap fakta mengejutkan di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 30 Juni hari ini. Tom Lembong mengungkapkan penugasan impor gula atas perintah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam persidangan ini, Hakim Ketua Denny Arsan meminta Tom Lembong menjelaskan awal mula sampai dikeluarkannya surat penugasan impor gula hingga terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rahmat Nugraha. Silakan rekan Rahmat dengan laporan Anda.
Halo Mei, hari ini berlangsungnya kembali sidang lanjutan dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 dengan terdakwa dari Direktur Pengembangan PT PPI yaitu Charles Torus. Adapun pada persidangan hari ini mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjadi saksi begitu Mei. Adapun tadi di persidangan dari saksi Tom Lembong mengatakan bahwa kebijakan importasi gula ataupun penugasan impor atas perintah Presiden Jokowi begitu. Dikatakan oleh Tom Lembong bahwa mulanya Presiden Jokowi mengarahkan bahwa terjadi gejolak harga begitu pada pangan begitu, termasuk terkait dengan gula begitu. Atas hal itu tadi disampaikan oleh Tom Lembong bahwa dirinya melakukan adapun ada pembicaraan begitu terhadap hal itu dengan Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga pangan termasuk gula begitu. Nah, tadi di persidangan juga Tom Lembong mengatakan bahwa atas kebijakan impor gula tersebut berhasil distabil berkat impor gula begitu. Kemudian atas hal itu Tom Lembong mengatakan dirinya mendapat pujian dari Presiden Jokowi begitu, Mei. Adapun sampai saat ini persidangan masih berlangsung begitu, Mei. Mendengar konfrontir dari pihak kuasa hukum Charles terhadap Tom Lembong begitu, Mei, yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Nugraha, wartawan Tribun News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saya itu sekedar perkenalan. Sekedar perkenalan. Perkenalan. Kemudian di saat-saat berikutnya ya, apakah saudara dari Kementerian Perdagangan, langsung saya tanyakan, memberikan izin atau persetujuan impor kepada PT PPI terkait importasi gula? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Tidak. Mengenai surat penugasan importasi? Iya, Yang Mulia. Saya memberikan surat penugasan kepada Memberikan PPI. surat penugasan ya. Menindaklanjuti. Saya menindaklanjuti penugasan yang dimulai oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya. Menindaklanjuti Menteri Perdagangan sebelumnya, Rahmat Gobel, yang sudah memberikan penugasan sebelumnya. Saya menindaklanjuti dan dengan persetujuan dari Menteri BUMN, saya memperpanjang penugasan yang diberikan kepada PT PPI dalam rangka upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan membentuk stok gula nasional. Sekaligus juga menindaklanjuti hasil diskusi rakor tingkat kementerian, antar kementerian yang mengusulkan agar kalau ada BUMN yang ditugaskan untuk melakukan stabilisasi harga dan stok gula itu, maka diusulkan waktu itu agar yang ditunjuk adalah PT PPI. Baik, coba untuk lebih jelas tapi singkat mohon diterangkan awal mula sampai kemudian keluarnya surat penugasan tersebut sampai dengan terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Silakan. Baik, Yang Mulia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis?
dalam sidang kabinet maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat. Ya. Dan beliau juga lazimnya suka menelpon langsung para menteri melalui ajudan beliau, dan dalam beberapa kali beliau menelpon saya, beliau juga mengecek status upaya-upaya kami dalam meredam gejolak harga pangan, apakah itu melalui importasi pangan atau melalui kebijakan-kebijakan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejagung buka suara, kesaksian Tom Lembong saat sebut nama Jokowi
bakal jadi saksi. Tom Lembong menyatakan melakukan importasi gula ketika masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016 karena berdasarkan perintah dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Adapun hal itu diungkapkan Tom saat hadir sebagai saksi dalam sidang korupsi impor gula dengan terdakwa ex-Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI, Charles Sitorus di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 30 Juni 2025. Lantas, apakah Jokowi bakal dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa usai namanya muncul dalam sidang tersebut? Terkait hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar mengatakan, pihaknya saat ini menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan majelis hakim, termasuk soal menghadirkan Jokowi di persidangan. Pasalnya, kata dia, kasus tersebut saat ini sudah bukan lagi di ranah penyidikan melainkan telah bergulir pada tahap persidangan. Sehingga menurut dia, apapun yang terjadi dalam proses sidang hal itu kini menjadi wewenang dari majelis hakim. Lebih lanjut dikatakan Harli, jika kasus sudah masuk tahap sidang, maka jaksa hanya bertugas sebagai pihak yang melayangkan dakwaan serta tuntutan. Selain itu, dalam tahap tersebut, jaksa juga hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majelis hakim selaku pimpinan sidang. Pun ketika ditanya apakah nantinya jaksa bakal menghadirkan Jokowi sebagai saksi, Harli kembali menegaskan menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan hakim. Keputusannya itu semua berdasarkan ketetapan hakim, imbuh mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat itu. Ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengungkap fakta mengejutkan di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 30 Juni hari ini. Tom Lembong mengungkapkan penugasan impor gula atas perintah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam persidangan ini, Hakim Ketua Denny Arsan meminta Tom Lembong menjelaskan awal mula sampai dikeluarkannya surat penugasan impor gula hingga terlaksana importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rahmat Nugraha. Silakan rekan Rahmat dengan laporan Anda. Halo Mei, hari ini berlangsungnya kembali sidang lanjutan dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 dengan terdakwa dari Direktur Pengembangan PT PPI yaitu Charles Sitorus. Adapun pada persidangan hari ini mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjadi saksi begitu Mei. Adapun tadi di persidangan dari saksi Tom Lembong mengatakan bahwa kebijakan importasi gula ataupun penugasan impor atas perintah Presiden Jokowi begitu. Dikatakan oleh Tom Lembong bahwa mulanya Presiden Jokowi mengarahkan bahwa terjadi gejolak harga begitu pada pangan begitu, termasuk terkait dengan gula begitu. Atas hal itu tadi disampaikan oleh Tom Lembong bahwa dirinya melakukan adapun ada pembicaraan begitu terhadap hal itu dengan Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga pangan termasuk gula begitu. Tadi di persidangan juga Tom Lembong mengatakan bahwa atas kebijakan impor gula tersebut berhasil distabil berkat impor gula begitu. Kemudian atas hal itu Tom Lembong mengatakan dirinya mendapat pujian dari Presiden Jokowi begitu Mei. Adapun sampai saat ini persidangan masih berlangsung begitu Mei, mendengar konfrontir dari pihak kuasa hukum Charles terhadap Tom Lembong begitu Mei yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Nugraha wartawan Tribun News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saya itu sekedar perkenalan. Sekedar perkenalan. Perkenalan. Kemudian di saat-saat berikutnya ya, apakah saudara dari Kementerian Perdagangan, langsung saya tanyakan, memberikan izin atau persetujuan impor kepada PT PPI terkait importasi gula? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Tidak. Mengenai surat penugasan importasi
Iya yang mulia, saya memberikan surat penugasan kepada Memberikan PPI. surat penugasan ya. Menindaklanjuti, saya menindaklanjuti penugasan yang dimulai oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya, Menindaklanjuti Menteri Perdagangan sebelumnya, Rahmat Gobel, yang sudah memberikan penugasan sebelumnya. Saya menindaklanjuti dan dengan persetujuan dari Menteri BUMN, saya memperpanjang penugasan yang diberikan kepada PT PPI dalam rangka upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan membentuk stok gula nasional. Sekaligus juga menindaklanjuti hasil diskusi rakor tingkat kementerian, antar kementerian yang mengusulkan agar kalau ada BUMN yang ditugaskan untuk melakukan stabilisasi harga dan stok gula itu, maka diusulkan waktu itu agar yang ditunjuk adalah PT PPI. Baik, coba untuk lebih jelas tapi singkat mohon diterangkan awal mula sampai kemudian keluarnya surat penugasan tersebut sampai dengan terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Silakan. Baik, Yang Mulia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet Sidang kabinet. maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat, ya. Dan beliau juga lazimnya suka menelpon langsung para menteri melalui ajudan beliau, dan dalam beberapa kali beliau menelpon saya, beliau juga mengecek status upaya-upaya kami dalam meredam gejolak harga pangan, apakah itu melalui importasi pangan atau melalui kebijakan-kebijakan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi,
sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet Sidang kabinet. maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya, yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya, untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejagung buka suara, kesaksian Tom Lembong saat sebut nama Jokowi bakal jadi saksi. Tom Lembong menyatakan melakukan importasi gula ketika masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016 karena berdasarkan perintah dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Adapun hal itu diungkapkan Tom saat hadir sebagai saksi dalam sidang korupsi impor gula dengan terdakwa ex-Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI, Charles Sitorus di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 30 Juni 2025. Lantas, apakah Jokowi bakal dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa usai namanya muncul dalam sidang tersebut? Terkait hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar mengatakan, pihaknya saat ini menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan majelis hakim, termasuk soal menghadirkan Jokowi di persidangan. Pasalnya, kata dia, kasus tersebut saat ini sudah bukan lagi di ranah penyidikan melainkan telah bergulir pada tahap persidangan. Sehingga menurut dia, apapun yang terjadi dalam proses sidang hal itu kini menjadi wewenang dari majelis hakim. Lebih lanjut dikatakan Harli, jika kasus sudah masuk tahap sidang, maka jaksa hanya bertugas sebagai pihak yang melayangkan dakwaan serta tuntutan. Selain itu, dalam tahap tersebut, jaksa juga hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majelis hakim selaku pimpinan sidang. Pun ketika ditanya apakah nantinya jaksa bakal menghadirkan Jokowi sebagai saksi, Harli kembali menegaskan menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan hakim. Keputusannya itu semua berdasarkan ketetapan hakim, imbuh mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat itu. Ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengungkap fakta mengejutkan di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 30 Juni hari ini. Tom Lembong mengungkapkan penugasan impor gula atas perintah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam persidangan ini, Hakim Ketua Denny Arsan meminta Tom Lembong menjelaskan awal mula sampai dikeluarkannya surat penugasan impor gula hingga terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rahmat Nugraha. Silakan rekan Rahmat dengan laporan Anda.
Halo Mei, hari ini berlangsungnya kembali sidang lanjutan dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 dengan terdakwa dari Direktur Pengembangan PT PPI yaitu Charles Torus. Adapun pada persidangan hari ini mantan Menteri Perdagangan Thomas Tri Kasih Lembong menjadi saksi begitu Mei. Adapun tadi di persidangan dari saksi Tom Lembong mengatakan bahwa kebijakan importasi gula ataupun penugasan impor atas perintah Presiden Jokowi begitu Mei. Dikatakan oleh Tom Lembong bahwa mulanya Presiden Jokowi mengarahkan bahwa terjadi gejolak harga begitu pada pangan begitu Mei, termasuk terkait dengan gula begitu. Atas hal itu tadi disampaikan oleh Tom Lembong bahwa dirinya melakukan adapun ada pembicaraan begitu terhadap hal itu dengan Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga pangan termasuk gula begitu. Nah, tadi di persidangan juga Tom Lembong mengatakan bahwa atas kebijakan impor gula tersebut berhasil distabil berkat impor gula begitu Mei. Kemudian atas hal itu Tom Lembong mengatakan dirinya mendapat pujian dari Presiden Jokowi begitu Mei. Adapun sampai saat ini persidangan masih berlangsung begitu Mei, mendengar konfrontir dari pihak kuasa hukum Charles terhadap Tom Lembong begitu Mei yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Nugraha, wartawan Tribun News atas laporan. Selamat kembali bertugas. Saya itu sekedar perkenalan. Sekedar perkenalan. Perkenalan. Kemudian di saat-saat berikutnya ya, apakah saudara dari Kementerian Perdagangan, langsung saya tanyakan, memberikan izin atau persetujuan impor kepada PT PPI terkait importasi gula? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Mengenai surat penugasan importasi? Iya, Yang Mulia. Saya memberikan surat penugasan kepada Memberikan PPI. surat penugasan ya. Menindaklanjuti. Saya menindaklanjuti penugasan yang dimulai oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya. Menindaklanjuti Menteri Perdagangan sebelumnya, Rahmat Gobel, yang sudah memberikan penugasan sebelumnya. Saya menindaklanjuti dan dengan persetujuan dari Menteri BUMN, saya memperpanjang penugasan yang diberikan kepada PT PPI dalam rangka upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan membentuk stok gula nasional. Sekaligus juga menindaklanjuti hasil diskusi rakor tingkat kementerian, antar kementerian yang mengusulkan agar kalau ada BUMN yang ditugaskan untuk melakukan stabilisasi harga dan stok gula itu, maka diusulkan waktu itu agar yang ditunjuk adalah PT PPI. Baik, coba untuk lebih jelas tapi singkat mohon diterangkan awal mula sampai kemudian keluarnya surat penugasan tersebut sampai dengan terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Silakan. Baik, Yang Mulia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis?
dalam sidang kabinet maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat, ya. Dan beliau juga lazimnya suka menelpon langsung para menteri melalui ajudan beliau, dan dalam beberapa kali beliau menelpon saya, beliau juga mengecek status upaya-upaya kami dalam meredam gejolak harga pangan, apakah itu melalui importasi pangan atau melalui kebijakan-kebijakan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejagung buka suara, kesaksian Tom Lembong saat sebut nama Jokowi
bakal jadi saksi. Tom Lembong menyatakan melakukan importasi gula ketika masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016 karena berdasarkan perintah dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Adapun hal itu diungkapkan Tom saat hadir sebagai saksi dalam sidang korupsi impor gula dengan terdakwa ex-Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI, Charles Sitorus di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 30 Juni 2025. Lantas, apakah Jokowi bakal dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa usai namanya muncul dalam sidang tersebut? Terkait hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar mengatakan, pihaknya saat ini menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan majelis hakim, termasuk soal menghadirkan Jokowi di persidangan. Pasalnya, kata dia, kasus tersebut saat ini sudah bukan lagi di ranah penyidikan melainkan telah bergulir pada tahap persidangan. Sehingga menurut dia, apapun yang terjadi dalam proses sidang hal itu kini menjadi wewenang dari majelis hakim. Lebih lanjut dikatakan Harli, jika kasus sudah masuk tahap sidang, maka jaksa hanya bertugas sebagai pihak yang melayangkan dakwaan serta tuntutan. Selain itu, dalam tahap tersebut, jaksa juga hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majelis hakim selaku pimpinan sidang. Pun ketika ditanya apakah nantinya jaksa bakal menghadirkan Jokowi sebagai saksi, Harli kembali menegaskan menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan hakim. Keputusannya itu semua berdasarkan ketetapan hakim, imbuh mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat itu. Ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengungkap fakta mengejutkan di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 30 Juni hari ini. Tom Lembong mengungkapkan penugasan impor gula atas perintah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam persidangan ini, Hakim Ketua Denny Arsan meminta Tom Lembong menjelaskan awal mula sampai dikeluarkannya surat penugasan impor gula hingga terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rahmat Nugraha. Silakan rekan Rahmat dengan laporan Anda. Halo Mei, hari ini berlangsungnya kembali sidang lanjutan dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 dengan terdakwa dari Direktur Pengembangan PT PPI yaitu Charles Sitorus. Adapun pada persidangan hari ini mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjadi saksi begitu Mei. Adapun tadi di persidangan dari saksi Tom Lembong mengatakan bahwa kebijakan importasi gula ataupun penugasan impor atas perintah Presiden Jokowi begitu. Dikatakan oleh Tom Lembong bahwa mulanya Presiden Jokowi mengarahkan bahwa terjadi gejolak harga begitu pada pangan begitu, termasuk terkait dengan gula begitu. Atas hal itu tadi disampaikan oleh Tom Lembong bahwa dirinya melakukan ada pembicaraan begitu terhadap hal itu dengan Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga pangan termasuk gula begitu. Nah, tadi di persidangan juga Tom Lembong mengatakan bahwa atas kebijakan impor gula tersebut berhasil distabil berkat impor gula begitu. Kemudian atas hal itu Tom Lembong mengatakan dirinya mendapat pujian dari Presiden Jokowi begitu. Adapun sampai saat ini persidangan masih berlangsung begitu mendengar konfrontir dari pihak kuasa hukum Charles terhadap Tom Lembong begitu yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Nugraha wartawan Tribun News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saya itu sekedar perkenalan. Sekedar perkenalan. Perkenalan. Kemudian di saat-saat berikutnya ya, apakah saudara dari Kementerian Perdagangan, langsung saya tanyakan, memberikan izin atau persetujuan impor kepada PT PPI terkait importasi gula? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Tidak. Mengenai surat penugasan importasi,
Iya yang mulia, saya memberikan surat penugasan kepada Memberikan DPI. surat penugasan ya. Menindaklanjuti, saya menindaklanjuti penugasan yang dimulai oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya, Menindaklanjuti Menteri Perdagangan sebelumnya, Rahmat Gobel, yang sudah memberikan penugasan sebelumnya. Saya menindaklanjuti dan dengan persetujuan dari Menteri BUMN, saya memperpanjang penugasan yang diberikan kepada PT PPI dalam rangka upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan membentuk stok gula nasional. Sekaligus juga menindaklanjuti hasil diskusi rakor tingkat kementerian, antar kementerian yang mengusulkan agar kalau ada BUMN yang ditugaskan untuk melakukan stabilisasi harga dan stok gula itu, maka diusulkan waktu itu agar yang ditunjuk adalah PT PPI. Baik, coba untuk lebih jelas tapi singkat mohon diterangkan awal mula sampai kemudian keluarnya surat penugasan tersebut sampai dengan terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Silakan. Baik, Yang Mulia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet Sidang kabinet. maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat, ya. Dan beliau juga lazimnya suka menelpon langsung para menteri melalui ajudan beliau, dan dalam beberapa kali beliau menelpon saya, beliau juga mengecek status upaya-upaya kami dalam meredam gejolak harga pangan, apakah itu melalui importasi pangan atau melalui kebijakan-kebijakan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi,
sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet Sidang kabinet. maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya, yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya, untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejagung buka suara, kesaksian Tom Lembong saat sebut nama Jokowi bakal jadi saksi. Tom Lembong menyatakan melakukan importasi gula ketika masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016 karena berdasarkan perintah dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Adapun hal itu diungkapkan Tom saat hadir sebagai saksi dalam sidang korupsi impor gula dengan terdakwa ex-Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI, Charles Sitorus di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 30 Juni 2025. Lantas, apakah Jokowi bakal dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa usai namanya muncul dalam sidang tersebut? Terkait hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar mengatakan, pihaknya saat ini menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan majelis hakim, termasuk soal menghadirkan Jokowi di persidangan. Pasalnya, kata dia, kasus tersebut saat ini sudah bukan lagi di ranah penyidikan melainkan telah bergulir pada tahap persidangan. Sehingga menurut dia, apapun yang terjadi dalam proses sidang hal itu kini menjadi wewenang dari majelis hakim. Lebih lanjut dikatakan Harli, jika kasus sudah masuk tahap sidang, maka jaksa hanya bertugas sebagai pihak yang melayangkan dakwaan serta tuntutan. Selain itu, dalam tahap tersebut, jaksa juga hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majelis hakim selaku pimpinan sidang. Pun ketika ditanya apakah nantinya jaksa bakal menghadirkan Jokowi sebagai saksi, Harli kembali menegaskan menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan hakim. Keputusannya itu semua berdasarkan ketetapan hakim, imbuh mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat itu. Ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengungkap fakta mengejutkan di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 30 Juni hari ini. Tom Lembong mengungkapkan penugasan impor gula atas perintah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam persidangan ini, Hakim Ketua Denny Arsan meminta Tom Lembong menjelaskan awal mula sampai dikeluarkannya surat penugasan impor gula hingga terlaksana importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rahmat Nugraha. Silakan rekan Rahmat dengan laporan Anda.
Halo Mei, hari ini berlangsungnya kembali sidang lanjutan dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 dengan terdakwa dari Direktur Pengembangan PT PPI yaitu Charles Torus. Adapun pada persidangan hari ini mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjadi saksi begitu Mei. Adapun tadi di persidangan dari saksi Tom Lembong mengatakan bahwa kebijakan importasi gula ataupun penugasan impor atas perintah Presiden Jokowi begitu Mei. Dikatakan oleh Tom Lembong bahwa mulanya Presiden Jokowi mengarahkan bahwa terjadi gejolak harga begitu pada pangan begitu Mei, termasuk terkait dengan gula begitu. Atas hal itu tadi disampaikan oleh Tom Lembong bahwa dirinya melakukan adapun ada pembicaraan begitu terhadap hal itu dengan Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga pangan termasuk gula begitu. Mei. Tadi di persidangan juga Tom Lembong mengatakan bahwa atas kebijakan impor gula tersebut berhasil distabil berkat impor gula begitu Mei. Kemudian atas hal itu Tom Lembong mengatakan dirinya mendapat pujian dari Presiden Jokowi begitu Mei. Adapun sampai saat ini persidangan masih berlangsung begitu Mei, mendengar konfrontir dari pihak kuasa hukum Charles terhadap Tom Lembong begitu Mei yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Nugraha, wartawan Tribun News atas laporan. Selamat kembali bertugas. Saya itu sekedar perkenalan. Sekedar perkenalan. Perkenalan. Kemudian di saat-saat berikutnya ya, apakah saudara dari Kementerian Perdagangan, langsung saya tanyakan, memberikan izin atau persetujuan impor kepada PT PPI terkait importasi gula? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Mengenai surat penugasan importasi? Iya, Yang Mulia. Saya memberikan surat penugasan kepada Memberikan PPI. surat penugasan ya. Menindaklanjuti. Saya menindaklanjuti penugasan yang dimulai oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya. Menindaklanjuti Menteri Perdagangan sebelumnya, Rahmat Gobel, yang sudah memberikan penugasan sebelumnya. Saya menindaklanjuti dan dengan persetujuan dari Menteri BUMN, saya memperpanjang penugasan yang diberikan kepada PT PPI dalam rangka upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan membentuk stok gula nasional. Sekaligus juga menindaklanjuti hasil diskusi rakor tingkat kementerian, antar kementerian yang mengusulkan agar kalau ada BUMN yang ditugaskan untuk melakukan stabilisasi harga dan stok gula itu, maka diusulkan waktu itu agar yang ditunjuk adalah PT PPI. Baik, coba untuk lebih jelas tapi singkat mohon diterangkan awal mula sampai kemudian keluarnya surat penugasan tersebut sampai dengan terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Silakan. Baik, Yang Mulia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis?
dalam sidang kabinet maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat, ya. Dan beliau juga lazimnya suka menelpon langsung para menteri melalui ajudan beliau, dan dalam beberapa kali beliau menelpon saya, beliau juga mengecek status upaya-upaya kami dalam meredam gejolak harga pangan, apakah itu melalui importasi pangan atau melalui kebijakan-kebijakan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor misalnya, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Demikian ya. Dari Presiden juga dari Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan ya yang tentunya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diambil ya untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Dan bahkan satu kali Bapak Presiden cerita langsung kepada saya, kenapa beliau suka belusukan seperti ke pasar, karena beliau mendengar langsung, ya di pasar langsung diteriakin, kata beliau, oleh ibu-ibu rumah tangga, "Bapak, beras mahal Bapak." Nah, jadi beliau menceritakan kepada saya, beliau mendengar langsung keluhan keresahan masyarakat. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejagung buka suara, kesaksian Tom Lembong saat sebut nama Jokowi
bakal jadi saksi. Tom Lembong menyatakan melakukan importasi gula ketika masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016 karena berdasarkan perintah dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Adapun hal itu diungkapkan Tom saat hadir sebagai saksi dalam sidang korupsi impor gula dengan terdakwa ex-Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI, Charles Sitorus di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 30 Juni 2025. Lantas, apakah Jokowi bakal dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa usai namanya muncul dalam sidang tersebut? Terkait hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar mengatakan, pihaknya saat ini menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan majelis hakim, termasuk soal menghadirkan Jokowi di persidangan. Pasalnya, kata dia, kasus tersebut saat ini sudah bukan lagi di ranah penyidikan melainkan telah bergulir pada tahap persidangan. Sehingga menurut dia, apapun yang terjadi dalam proses sidang hal itu kini menjadi wewenang dari majelis hakim. Lebih lanjut dikatakan Harli, jika kasus sudah masuk tahap sidang, maka jaksa hanya bertugas sebagai pihak yang melayangkan dakwaan serta tuntutan. Selain itu, dalam tahap tersebut, jaksa juga hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majelis hakim selaku pimpinan sidang. Pun ketika ditanya apakah nantinya jaksa bakal menghadirkan Jokowi sebagai saksi, Harli kembali menegaskan menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan hakim. Keputusannya itu semua berdasarkan ketetapan hakim, imbuh mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat itu. Ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengungkap fakta mengejutkan di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 30 Juni hari ini. Tom Lembong mengungkapkan penugasan impor gula atas perintah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam persidangan ini, Hakim Ketua Denny Arsan meminta Tom Lembong menjelaskan awal mula sampai dikeluarkannya surat penugasan impor gula hingga terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rahmat Nugraha. Silakan rekan Rahmat dengan laporan Anda. Halo Mei, hari ini berlangsungnya kembali sidang lanjutan dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 dengan terdakwa dari Direktur Pengembangan PT PPI yaitu Charles Sitorus. Adapun pada persidangan hari ini mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjadi saksi begitu Mei. Adapun tadi di persidangan dari saksi Tom Lembong mengatakan bahwa kebijakan importasi gula ataupun penugasan impor atas perintah Presiden Jokowi begitu. Dikatakan oleh Tom Lembong bahwa mulanya Presiden Jokowi mengarahkan bahwa terjadi gejolak harga begitu pada pangan begitu, termasuk terkait dengan gula begitu. Atas hal itu tadi disampaikan oleh Tom Lembong bahwa dirinya melakukan adapun ada pembicaraan begitu terhadap hal itu dengan Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga pangan termasuk gula begitu. Tadi di persidangan juga Tom Lembong mengatakan bahwa atas kebijakan impor gula tersebut berhasil distabil berkat impor gula begitu Mei. Kemudian atas hal itu Tom Lembong mengatakan dirinya mendapat pujian dari Presiden Jokowi begitu Mei. Adapun sampai saat ini persidangan masih berlangsung begitu Mei, mendengar konfrontir dari pihak kuasa hukum Charles terhadap Tom Lembong begitu Mei yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Nugraha wartawan Tribun News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saya itu sekedar perkenalan. Sekedar perkenalan. Perkenalan. Kemudian di saat-saat berikutnya ya, apakah saudara dari Kementerian Perdagangan, langsung saya tanyakan, memberikan izin atau persetujuan impor kepada PT PPI terkait importasi gula? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Tidak. Mengenai surat penugasan importasi,
Iya Yang Mulia, saya memberikan surat penugasan kepada Memberikan PPI. surat penugasan ya. Menindaklanjuti, saya menindaklanjuti penugasan yang dimulai oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya, Menindaklanjuti Menteri Perdagangan sebelumnya, Rahmat Gobel, yang sudah memberikan penugasan sebelumnya. Saya menindaklanjuti dan dengan persetujuan dari Menteri BUMN, saya memperpanjang penugasan yang diberikan kepada PT PPI dalam rangka upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan membentuk stok gula nasional. Sekaligus juga menindaklanjuti hasil diskusi rakor tingkat kementerian, antar kementerian yang mengusulkan agar kalau ada BUMN yang ditugaskan untuk melakukan stabilisasi harga dan stok gula itu, maka diusulkan waktu itu agar yang ditunjuk adalah PT PPI. Baik, coba untuk lebih jelas tapi singkat mohon diterangkan awal mula sampai kemudian keluarnya surat penugasan tersebut sampai dengan terlaksananya importasi gula yang menunjuk kepada 8 perusahaan. Silakan. Baik, Yang Mulia.